Baik, langsung saja Mbak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ngisi CV saya itu bukan saya, Mas itu tuh yang ngisi tadi. Nulisnya banyak-banyak gitu. Baik, ada yang pernah bertemu dengan Terelie sebelumnya? Aku boleh turun ke bawah nggak Mbak? Jauh. Ada mic yang bisa saya bawa kemana-mana? Oke, lebih dekat kan? Moderatornya biarin aja di depan. Ada yang pernah bertemu dengan saya sebelumnya? Kalau kalian belum pernah bertemu dengan saya, bagaimana mungkin kalian yakin yang di depan itu Terelie? Panitia itu dilarang naruh foto saya. Baik. Ada foto saya. Kita kenalan dulu ya sebelum dimulai ya. Nama asli saya itu Darwis. Hanya 6 huruf. D-A-R-W-I-S. Oh, bisa ngeja semua berarti ya. Saya lahir di pedalaman Sumatera. Jadi kalau ada yang nanya, Bang Tere itu orang mana? Jawaban saya adalah saya Melayu Sumatera. Nama kampung saya itu kabupatennya Lahat. Tahu? Mau tahu? Di kaki Gunung Dempo, walaupun nggak terlalu dekat-dekat amat dari Gunung Dempo. Tahu? Baik. Ayo. Saya itu mulai menulis sejak SD. Oh, SD saya sudah mulai menulis untuk untuk majalah-majalah anak-anak seperti Bobo, TomTom. Dulu ada Kuncung ya, kalau masih yang senior-senior ngerti tahu. Pernah dimuat oleh mereka? Enggak pernah. Tapi enggak apa-apa, minimal saya sudah pernah nulis untuk mereka. Dimuat atau tidak ya masalah mereka. Ya. Terus SMP saya mulai berani ngirim cerpen. Terus SMA, kelas 2 SMA, tulisan pertama saya akhirnya dimuat di media massa. Waktu itu dimuat di Lampung Pos. Jadi waktu saya SMA, saya SD, SMP di kampung, di Lahat itu, terus SMA, saya merantau ke Bandar Lampung. Jadi saya SMA di Bandar Lampung, saya memberanikan diri mengirim tulisan ke koran-koran lokal, Lampung Pos, Jogja Pos masih ada nggak Pak sekarang Pak? Masih ada ya? Nah, dimuat pertama kali oleh Lampung Pos. Senang sekali saya waktu itu, karena melihat nama saya muncul di koran, dapat honor pula. Dulu honornya 75.000 per satu tulisan. Zaman itu banyak. Saya mulai semangat, hampir tiap 2 minggu saya bikin tulisan, saya kirim ke Lampung Pos dan dimuat terus oleh mereka. Lulus SMA, sekitar 30-40 tulisan saya dimuat oleh Lampung Pos. Saya punya tabungan 2,5 juta waktu itu. Saya berangkat ke Depok, saya diterima di UI, saya lanjut ke sana bawa tabungan sendiri. Sampai di UI, karena saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI, di situ lebih banyak lagi penulis-penulis di sekitar saya. Dosen-dosen saya dulu penulis semua, macam Ibu Sri Mulyani, ya, kenalkan nama dia kan ya? Terus zaman-zaman dulu lah, itu pada menteri-menteri mereka penulis. Saya semakin semangat menulis, maka saya mulai menulis di koran-koran nasional. Saya nulis di Kompas, Media Indonesia, Tempo, Republika, 1-2 dimuat, 1-2 tidak dimuat, dan seterusnya. Terus semangat sampai lulus. Lulus 1 tahun, 2 tahun tetap nulis ekonomi politik. Tiba-tiba saya memikirkan sesuatu, aku rasa-rasanya tidak tertarik lagi melanjutkan menjadi penulis politik dan ekonomi di koran nasional. Lah kenapa Bang Tere? Setelah dipikir lama-lama, iya memang seru nulisnya, masuk koran Kompas gitu, kenapa nggak seru gitu ya, tulisan besok lusa diundang PC jadi pengamat gitu ya.
tapi rasa-rasanya bukan ke sana dunia kepenulisan saya akan dibawa. Lantas Anda mau menulis apa? Nah, di zaman itu saya memikirkan banyak hal, saya tiba pada sebuah kesimpulan, saya banting setir menulis novel. Maka mulailah saya menulis novel 2005. Novel pertama saya dirilis laku. Novel kedua dirilis tidak laku. Oh, nasib sekali tidak laku kan ya. Novel ketiga dirilis, nah lumayan, tapi tidak selaku yang dibayangkan hari ini. Novel ketiga itulah yang disebut dengan Hafalan Sholat Delisa. Tapi novel itu dulu tidak laku pertama kali terbit. Adik-adik sekalian, waktu novel itu dirilis, setahun cuman laku 1 kali cetakan, 2.000-3.000 eksemplar. Saya dulu ingat banget, bahkan buku Hafalan Sholat Delisa itu ya nak ya, ditaruhnya bukan di meja novel, bukan di rak novel, bukan di new arrival, bestseller, bukan. Ditaruhnya di rak buku agama, sebelahan dengan buku yang Allah. Saya dulu ingat sekali, tahun 2006, ada salah satu calon pembaca, pembeli, pegang itu bukunya, lantas dia komentar begini tanpa tahu bahwa penulisnya ada di depan dia komentar begini. Aku taunya, sholat itu sholat tahajud, sholat taraweh, sholat fardu, sholat minta hujan. Ini sholat delisa, ini bid'ah kayaknya. Jadi adik-adik sekalian, novel itu ketika pertama kali terbit, begitu nasibnya, dianggap novel bid'ah. Hari ini, novel Hafalan Sholat Delisa sudah difilmkan, diputar di televisi SCTV, Lebaran Haji diputar, Idul Fitri diputar, Tahun Baru Hijriah diputar, Hari Ibu diputar, Tsunami Aceh diputar, momen-momen hari kebesar Islam diputar. Sudah diputar lebih dari 15 kali, itu film paling sering diputar nomor 3 setelah film Dono Kasino Indro, beneran ini. Dan Benyamin Sueb, baru nomor 3-nya adalah Hafalan Sholat Delisa. Orang tidak tahu ketika dirilis pertama kali 2006, buku itu dianggap buku bid'ah. Nah, 2005-2006 buku ketiga saya mulai laku, mulai banyak yang beli, saya semakin semangat. Oh, ini mulai menarik, ini medan pertempuran saya. Saya mulai merilis novel berikutnya. Moga Bunda disayang Allah, Bidadari Surga. Saya tambahkan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. 2008 saya mulai banting setir, saya mulai menulis dengan genre yang sangat berbeda. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Tambahkan serial anak-anak mama, Burlian, Eliana, Amelia. Bukan. 2009-2010 saya semakin semangat, saya banting setir lagi, saya menulis genre yang sangat berbeda. Negeri para berdebah, negeri di ujung tanduk. 2011, 2012, 2013 dunia kepenulisan saya semakin besar. Saya mulai merilis novel-novel dengan genre yang sama sekali tidak nyambung lagi dengan di awal. Serial fantasi remaja, Bumi, Bulan, Matahari, Bintang. Oke. Komet insya Allah rilis bulan Juni. Jadi nanti Juni Komet rilis, biar puas pembacanya sekaligus dirilis 2 buku. Jadi Komet lanjutan ceritanya, satu lagi spin-off. Spin-off itu artinya cerita di luar cerita utama, tapi penting sekali, judulnya Board of Budur. Jadi nanti diceritakan Ali Sally Raib itu menemukan candi gitu ya, di bawah candi itu ada dunia lain ternyata. Jadi Juni ada 2 novel yang keluar, Komet. Apakah Komet buku terakhir? Bukan. Bukan, itu kabar buruk buat siapapun yang mengikuti serial petualangan Ali, Sally, dan Raib. Karena buku itu akan terus berlanjut, dan berlanjut.
Nanti habis komet akan keluar meteor. Habis meteor nebula. Habis nebula Jupiter, Uranus, Saturnus, Mars, Venus. Kalian nonton Doraemon kan? Saya 95 nonton Doraemon. Hari ini itu Doraemon masih begitu-begitu aja. Saya nonton Last Stand You apa? Yang film Stand By Me kan ya? Nangis saya nontonnya. Terus anak saya nanya, kenapa bapak nangis? Itu Doraemon gak besar-besar dari dulu. Kapanlah penderitaan saya berakhir gitu kan ya? Karena tiap tahun ada film baru. Dan si Nobita itu gak besar-besar gitu aja. Ya. Lantas 2014 saya kembali banting setir, saya merilis novel yang benar-benar berbeda. Rindu adalah novel sejarah. Pulang adalah novel aksi. Pulang itu nanti bulan April ada lanjutannya. Bulan April 2 bulan lagi lanjutan Pulang terbit, judulnya Pergi. Saya serius ini. Orang ada yang bercanda, Bang Tere itu ngasih judul kayak lucu-lucuan aja, Pulang Pergi. Nanti buku ketiganya Pulang Pergi, betul. Buku ketiganya nanti PP judulnya, Pulang Pergi. Tambahkan hujan. 2016 saya merilis novel Tentang Kamu. 2017 bulan Juli saya mengumumkan berhenti menerbitkan buku. Tahu kejadiannya kan ya? Tapi itu sudah masa lalu. Setelah saya mengumumkan berhenti menerbitkan buku, alhamdulillah Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani ternyata pembaca novel saya. Jadi urusannya gampang kalau gitu ya, cincailah gitu Ibu ya, tolong diurusin. Peraturan pajak penulis sudah berubah, saya comeback per bulan ini. Jadi Maret seluruh buku saya kembali dicetak ulang. April ada Pergi, Juni ada Komet dan Borobudur. Bulan Oktober ada buku satu lagi, jadi tahun 2018 saya akan punya 4 novel baru. Bang Tere, alangkah banyaknya Anda menerbitkan buku tahun 2018. Jawaban saya simpel, biar yang benci sama Tere lihat tambah keki kan jadinya kan ya. Dia kan hater gitu kan ya, pas dia ke toko buku, Tere Lee banyak kali bukunya ya. Pilihannya hanya 2, ikut baca atau terus benci sama saya. Repotnya dia adalah dia tidak mau baca, anaknya baca. Ini beneran. Banyak sekali di Twitter itu yang benci sama Terelie, banyak sekali yang benci. Dia baru nyadar, anaknya remaja SMP SMA baca buku saya. Bang Tere, ternyata anak saya koleksi buku Anda. Saya berhenti membenci Anda ya, baik. Ya, nanti Oktober buku keempat, serial Anak-anak Mama akan dilanjutkan. Jadi kita akan punya buku kelima nanti, kalian tunggu saja. Kurang lebih itu. Satu lagi. Saya sudah bikin film 3. Film pertama Hafalan Salat Delisa, sudah nonton kan ya? Nangis nggak nontonnya? Betulan nangis? Kalau betulan nangis, pernah bilang nggak ke ibunya, aku cinta ibu karena Allah? Itu berarti nangisnya gombal, atau disebut dengan istilah lain nangisnya KW2, nangis. Pernah bilang ke ibunya aku cinta ibu karena Allah? Belum Bang Tere. Kenapa nggak pernah bilang? Gengsi aja Bang Tere. Mana? Habis dari sini nanti pinjam handphone siapa ya? Pinjam handphone gurunya, nggak boleh bawa handphone kan? Nanti pinjam handphone bu guru atau apalah telepon. Bilang ke ibunya, ibu aku cinta ibu karena Allah. Walaupun ibu kalian cuma mereplay sebagai berikut, nak kamu butuh uang ya? Gak apa-apa, kalian tetap replay lagi, ibu aku sungguh cinta ibu karena Allah. Ya nanti paling di replay lagi, ya ibu besok transfer 1 juta ya, semoga cukup. Baik, cukup. Itu perkenalannya, panjang perkenalan kita ini. Oh, satu lagi lupa. Saya lagi memfilmkan 2 novel sekarang. Satu judulnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Sama satu lagi Rembulan Tenggelam di Wajahmu.
Nanti insya Allah rilis, kalau nggak 2018, 2019. Tapi aku nggak tahu kapan rilisnya ya, karena bikin film itu nggak segampang bikin buku. Kalau bikin buku, saya ngetik, selesai saya ketik, saya kasih ke redaksi, redaksi edit, produksi, kasih cover, jadi. Kalau bikin film itu lama, bikin skenario lama, casting juga lama. Mau ikutan casting? Jadi daunnya gitu? Mau? Mau? Oh. Ya, nanti tunggu sajalah ya. Semoga filmnya laku lah. Kalau Rembulan Tenggelam di Wajahmu filmnya laku kayak Dilan gitu ya lakunya, wah itu lumayan mungkin mengubah banyak hal. Karena film Rembulan Tenggelam di Wajahmu dibuat mirip dengan novelnya, kontemplasi tentang kehidupan gitu ya. Kalau udah baca pasti tahu lah isinya tentang apa.